Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ajkia Ajkia. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Saya di sini akan mengulas tentang terkait materi DPSI. Oke, lanjut saja ke materinya. Sebutkan 7 aplikasi sistem informasi. Yang pertama ada M-Banking, ada e-commerce, ada Telegram, ada Twitter, ada Warpage, ada Kiwi Browser, ada browser, dan ada lagi Instagram. Udah. Dan yang kedua, sebutkan kepanjangan SDLC. SDLC adalah Software Development Lifecycle. Apa yang dimaksud dengan SDLC? SDLC adalah Software Development Lifecycle yang merupakan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari fase perencanaan, pengembangan, pengujian, pengimplementasian, sehingga pemeliharaan, sehingga dapat membantu memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan dengan cara terstruktur dan terstrukturnya. Sebutkan dan jelaskan SDLC. Yang pertama, perencanaan terhadap di tahap mana kebutuhan perangkat lunak dikumpulkan dan dianalisis tujuan melingkup dan sumber daya proyek yang ditentukan. Yang kedua ada analisis, pemahaman kebutuhan pengguna dan pembuatan spesifikasi perangkat lunak yang jelas. Yang ketiga ada desain, di mana arsitektur perangkat lunak dirancang termasuk rincian teknisi seperti algoritma terstruktur data antar muka dan pengguna. Yang keempat ada pengembangan, periode di mana kode perangkat lunak sebenarnya dibuat berdasarkan desain yang telah disepakati. Yang kelima ada tahap di mana perangkat lunak diuji untuk memastikan bahwa itu fungsi sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna pengimplementasian. Yang keenam ada proses, penerapan perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi termasuk instalasi, konfigurasi, dan pelatihan pengguna. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Setelah implementasi, perangkat lunak memerlukan pemeliharaan rutin untuk memperbaiki bug, penambahan fitur, dan menggunakan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keenam, sebutkan perbedaan waterfall dan agile. Yang pertama ada waterfall ya. Model ini mengikuti pendekatan linear di mana setiap fase pengembangan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dilakukan secara berurutan. Setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum berlanjut ke fase berikutnya. Perubahan kebutuhan sulit untuk diimplementasikan setelah fase awal selesai. Yang keempat, cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sudah diketahui dan jelas dan tidak banyak perubahan yang diharapkan. Agile, pendekatan ini lebih iteratif dan fleksibel. Proyek dipecahkan menjadi iterasi pendek yang disebut sprint, di mana tim bekerja pada sejumlah kecil fitur yang fungsionalitas dalam jangka waktu yang singkat, biasanya 2 hingga 4 minggu. Yang kedua, tim melakukan siklus pengembangan berulang, penerima umpan balik dari pengalaman atau pengguna sesuai rencana proyek mereka sesuai yang kebutuhan. Yang ketiga, cocok untuk proyek-proyek dan yang kompleks atau yang persyaratannya cenderung dengan perubahan seiring dengan waktu. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan desain user interface. Desain user interface ini, desain antarmuka pengguna sistem UI atau UI design, adalah proses perencanaan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer atau perangkat lunak secara efisien dan mudah dipahami. Ini mencakup tata letak elemen-elemen pada umumnya yang pada garis seperti simbol, menu, icon, dan elemen navigasi lainnya agar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tujuan sistem tersebut. Desain UI juga mempertimbangkan aspek visual seperti warna, tipografi, dan gambar untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Yang kedelapan,
jelaskan dua jenis prototyping dalam pengembangan sistem. Prototyping yang pertama, prototyping cepat. Ini melibatkan pembuatan prototipe yang sederhana dan cepat untuk memberikan gambaran kasar dan bagaimana sistem akan berfungsi. Yang kedua, ada prototyping evolusioner. Alur ini melibatkan pengembangan prototipe yang lebih kompleks secara bertahap. Awal prototipe dibangun dengan fitur-fitur dasar, kemudian ditambahkan fitur secara bertahap berdasarkan umpan balik dari pengguna untuk mengaku kepentingannya. Jelaskan perbedaan user interface dan user experience. Yang nomor 9 ya. User interface adalah sistem UI segala elemen-elemen visual dan interaktif yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan suatu sistem aplikasi tersebut. Ini mencakup elemen seperti simbol menu dan tata letak halaman sementara itu. Lanjut ke ini, user experience-nya itu adalah sistem UX ya. Adalah keseluruhan pengalaman yang diserahkan oleh pengguna saat menggunakan sistem, termasuk ekspresi, emosi atau kognitif dan fisik. UX melibatkan pengalaman tentang bagaimana berinteraksi dengan suatu sistem, termasuk faktor-faktor seperti pengguna, kepuasan dan kesan keseluruhan. Dengan demikian itu UI lebih berkaitan dengan ditampilkan dan fungsional yang langsung dilihat digunakan oleh pengguna. Sedangkan UX meliputi pengalaman secara keseluruhan awal dan akhir pengguna tersebut. Oke, yang nomor 10 ya. Sebutkan 3 metodologi pengembangan sistem berserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama itu ada metodologi waterfall. Untuk kelebihannya, terstruktur dan jelas, mudah dipahami. Yang nomor 2 itu mudah mengatur kemajuan proyek. Yang ketiga, cocok untuk proyek dan kebutuhan yang stabil dan jelas. Dan kekurangan metodologi waterfall ini, yang pertama itu tidak fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhannya. Yang kedua itu kesulitan dalam mengkomodasi umpan balik atau pengguna. Yang ketiga itu ada resiko besar jika kesalahan terdeteksi terlambat dalam siklus pengembangan itu tersendiri. Yang nomor 2 itu ada metodologi agile. Dan metodologi agile ini kelebihannya fleksibel dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhannya gitu. Yang kedua itu ada umpan balik kontinu dari pengguna. Yang ketiga itu ada mendorong kolaborasi tim lebih baik. Dan kekurangan agile ini memerlukan keterlibatan pengguna yang tinggi. Yang kedua ini kesulitan dalam memperkirakan waktu dan biaya yang secara akurat. Yang ketiga, tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil. Oke, yang terakhir ini metodologi spiral ya. Kelebihan metodologi spiral ini memungkinkan pengembangan terhadap dengan fokus pada mitigasi resiko. Yang kedua itu ada fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan. Yang ketiga, mendorong identitas dan penanganan resiko secara dini. Dan yang metode spiral ini, kekurangannya ini memerlukan tim dan pengalaman mengevaluasi resiko gitu. Dan yang kedua ini biaya waktu pengembangan bisa menjadi tidak terkendali. Dan yang nomor 3 ini kesulitan dalam menilai ya. Jadi seperti itu ya. Jadi materi-materi yang saya berikan, dan cukup sekian, dan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf ya. Saya Ajki, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.